Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita boleh mempersiapkan diri dengan mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 84. Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan, makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telingamu ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan, beribadah, memuji dan menyembah kepada Allah kita, Allah Tritunggal. Kita arahkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita berikan penghormatan hanya bagi Allah Bapa. Bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk panggilan ibadah bagi kami minggu ini ya Tuhan. Adalah waktu yang indah dekat denganmu ya Tuhan. Kami bersyukur juga
Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan, kemurahan, pertolongan-Mu, dan kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan, yang kami boleh rasakan setiap hari lepas hari. Tuhan, ketika kami memasuki bait-Mu, ketika kami ada di hadapan-Mu, kami menyadari bahwa kami bukanlah orang yang cukup layak. Kami layak karena Kristus Yesus Tuhan yang sudah mati bagi kami. Kami juga menyadari Tuhan dalam hari-hari kami, mungkin kami juga melakukan ketidaksetiaan. Kami mengandalkan kekuatan sendiri. Kami melakukan kesalahan, kami tidak setia. Tuhan ampuni kami. Karena kami sedang berhadapan dengan Engkau Tuhan yang kudus dan penuh keagungan, kemuliaan. Karena itu Tuhan, perkenankanlah kami, bahwa kami mendekat kepadamu melalui kasih karunia Tuhan yang besar bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya, berkati ibadah ini dan biarlah kehadiran kami. Kami boleh datang dengan sukacita, dengan rasa syukur dan membawa segala hormat pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Seperti pemazmur yang rindu akan kediaman Allah, biarlah kita membawa hati yang hancur, jiwa yang haus merindukan hadirat Tuhan. Datang kepadanya dengan mensyukuri setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kita. Mari kita angkat suara, memuji dan menyembah kepada Allah kita yang hidup. Satu hal yang kurindu. Di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sekali lagi kita pujikan. Kita bawa hati kita yang rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. lebih baik Tuhan di pelataran-Mu daripada di tempat lain Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Kau Allah kami yang hidup. Dan menikmati semua kemurahan-Mu, Dan menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan. dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Tuhan, semua kemurahan-Mu sudah lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Saudara, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat atas perbuatannya sendiri. Tapi hanya karena kasih Tuhanlah anugerah keselamatan diberikan kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Iman merupakan kebalikan dari kesombongan yang hebat, kebalikan dari mengandalkan kekuatan diri sendiri. Iman adalah merendahkan diri di hadapan Allah, siap untuk melakukan kehendak-Nya. Iman merupakan keyakinan bahwa Allah tidak mungkin berdusta ataupun gagal. Iman adalah percaya bukan karena melihat, tapi yakin akan kekuatan pertolongan dan kasih karunia Allah yang senantiasa memimpin dan menyertai. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu adalah tema khotbah pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Pendeta Lim Sien Leong. Mari kita persiapkan hati, kita mau pujikan bersama-sama. Engkau alasan aku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun
ku banggakan semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena kasih-Mu, Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Engkau alasan kami hidup, kami ada. Karena Engkaulah yang menciptakan kami, dan untuk-Mulah kami ada, untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami menyadari bahwa jauh dari Engkau, kami tidak akan menikmati sukacita. Jauh daripada-Mu ya Tuhan, kami tidak akan memiliki damai sejahtera yang sejati. Jauh daripada-Mu ya Tuhan, kami tak berdaya, kami terhilang, kami tersesat. Karena itu Tuhan, pagi ini ketika kami menyanyikan pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami ada oleh karena Engkau menciptakan kami, dan kami ada untuk Engkau ya Tuhan. Kami ada untuk kami menceritakan kebesaran Tuhan. Kami ada untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur pagi ini Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau Tuhan yang merancang segala sesuatu baik adanya. Dan pagi ini kami juga tahu juga bahwa Engkau Tuhan Allah setia.
Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Di tengah keperjuangan kehidupan kami hari ini ya Tuhan, di tengah segala situasi yang kami hadapi, biarlah kami selalu ingat ada Tuhan yang beserta. Kami memiliki Tuhan bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang juga hadir dekat. Tuhan yang mengasihi kami, bahkan Tuhan yang berjalan bersama kami. Karena itu Tuhan tolong kami, untuk kami boleh tekun setia berjalan bersamamu. Tambahkan iman bagi kami, untuk kami kuat melewati segala kehidupan, rintangan dan tantangan. Dan biarlah melewati itu semua, kami juga semakin bertumbuh iman pengharapan kami kepada Tuhan. Kami semakin mengenal Tuhan, dan kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Sebentar kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Dan kuatkan kami untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan minggu ini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Dan nats firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita untuk kita renungkan bersama diambil dari Habakuk pasal 2 ayat yang keempat yang berbunyi demikian Bapak Ibu. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Bapak Ibu boleh mengikuti pembacaan dari HP, Alkitab elektronik, Alkitab fisik, atau dari layar LCD kita. Ya, di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Sekali lagi saya ulang bagi kita sekalian. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita anak-anak Tuhan, kita pernah mengalami yang namanya tekanan hidup, persoalan, himpitan, bahkan kita sempat berpikir untuk tidak setia kepada Tuhan. Umum Bapak Ibu ya, manusiawi memang. Dan satu kali ada jemaat itu kemudian bertanya kepada saya begini Bapak Ibu, Pak Sindiong, saya ini heran katanya. Kenapa ya ada jemaat katanya? Jadi tidak semua ya Bapak Ibu, tetapi ada beberapa jemaat begitu yang membuat dia itu kemudian berpikir tentang Tuhan. Tuhan hubungannya dengan jemaatnya. Apa yang dipertanyakan Bapak Ibu? Dia bertanya begini, Pak, kenapa ya kalau kita ini setia, itu saya melihat ada jemaat yang setia kepada Tuhan, setia pelayanan, setia ibadah. Dan kalau ada kegiatan gereja, dia selalu dukung, support, dan sebagainya. Tapi kenapa Pak? Kok satu kali Tuhan itu biarkan dia mengalami yang namanya tekanan hidup, himpitan, persoalan. Persoalan ada, bukan persoalan selesai, lalu fisik juga lemah. Ada sakit, penyakit, dan sebagainya. Yang boleh dikatakan Bapak Ibu itu menjadi sebuah tekanan. Pertanyaannya bagi dia adalah begini. Kenapa orang yang baik, orang yang setia, kok ngalami seperti itu katanya. Tuhan kok rasanya nggak adil katanya begitu. Kenapa? Kalau yang adil itu adalah yang tidak baik, yang tidak enak itu harusnya terjadi dialami oleh orang yang nggak setia. Bahkan dia berani berkata begini, kalau itu terjadi sama saya nggak setia, ya mungkin maklum supaya saya jadi setia. Tapi kalau enggak Bapak Ibu, dia kata, kalau enggak kayak apa Pak Sindiong? Kok aneh? Bahkan Bapak Ibu ketika saya itu mimpin kedukaan, ketika orang ini sakit dan meninggal, jemaat juga tanya begitu, Pak Sindiong dia baik-baik. Tapi kenapa usianya kok pendek ya? Sampai kemudian terbersit dalam pikirannya gitu. Kalau begitu kita jangan baik-baik ya. Supaya gak cepat-cepat pulang katanya begitu. Nah Bapak Ibu, inilah pikiran manusia Bapak Ibu. Memang manusia ketika diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan. Dan saya pernah berjumpa dengan rekan hamba Tuhan, sesama hamba Tuhan dari GKA yang lain Bapak Ibu ya. Satu kali dia ngomong begini, saya juga punya jemaat ini dari muda dia setia. Sampai masa tua, kalau ada apa di gereja kebutuhan apa, dia rela menyumbang, memberikan persembahan. Istilahnya bukan nyumbang ya, memberikan persembahan, memberikan korban, berbagian dalam kebutuhan gereja. Tetapi Pak, tiba-tiba dari mana, enggak tahu kayak apa, tiba-tiba ada masalah kehidupan. Bahkan dia sakit sampai hari ini. Dan orang ini mengalami yang namanya kesedihan.
kesedihan, yaitu SED. Yang saya pakai akronim Bapak Ibu ya. Sinis, apatis, dan degradasi kesetiaan. Ke gereja sudah tidak seperti setia dulu. Dia mengalami apatis, ya saya tidak ngerti apa sih yang Tuhan mau. Sinis, ya setia kok rasanya sia-sia. Bapak Ibu, kayak begini saya yakin setiap kita pernah mencicipi, ngalami Bapak Ibu. Apalagi kemudian kalau kita memikirkan sesuatu yang lebih besar hari ini. Pandemi nggak selesai-selesai. Berdampak besar bagi persoalan pekerjaan, ekonomi, dan sebagainya. Belum lagi ada konflik, ada inflasi, ada krisis ekonomi besar global Bapak Ibu ya. Yang orang itu kemudian memprediksikan bahwa masa depan ekonomi dunia itu suram dan tidak pasti. Semua itu terjadi dan kemudian kita mempertanyakan, Tuhan itu kayak apa? Tuhan itu di mana? Apa sih yang sedang Tuhan lakukan? Apalagi kalau dulu berpikir pandemi Bapak Ibu. Orang itu kemudian mengkaitkan dengan bangsa Israel keluar atau bangsa Israel dalam masa silent di Mesir itu Bapak Ibu ya. Oh kita harus tenang, harus apa gitu. Mungkin Tuhan sedang berperkara dengan apa. Ternyata yang kena pandemi juga anak-anak Tuhan juga. Anak-anak Tuhan juga kena COVID dan meninggal. Bahkan hamba Tuhan juga meninggal Bapak Ibu. Tentunya itu semua membuat kita kemudian bertanya ya. Tuhan itu kayak apa kalau ini terjadi kepada orang yang jahat? Tidak masalah. Satu kali saya mimpin kedukaan Bapak Ibu. Orang yang meninggal ini usia 25 tahun. Masih muda. Waktu saya ngobrol-ngobrol dengan II-nya. II-nya itu cerita begini. Pak Sinliong, saya ini protes sama Tuhan, saya bilang. Dia ngomong begitu, saya ini protes sama Tuhan. Kenapa protes? Ini keponakan saya ini gak nakal, gak jahatin orang, bukan perampok. Kenapa Tuhan biarkan dia itu mengalami yang namanya kanker kepala, kanker otak, sampai meninggal. Waktu saya jaga di rumah sakit Pak Sindiong, saya protes sama Tuhan. Kalau yang begini-begini ini dialami oleh orang gak setia sama Tuhan, orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan, perampok, pembunuh dan sebagainya, itu wajar, itu adil. Kayak begini, kayak apa Pak Sindiong? Keponakan saya usia 25 tahun masih muda, dia tidak melakukan kejahatan apa-apa. Di mana keadilan Tuhan? Kira-kira dia bertanya begitu. Dan sampai satu kali tiba-tiba yang sakit ini ngomong sama II-nya. Waktu itu masih bisa ngomong Bapak Ibu. Ngomong sama II-nya. Minta didoakan. II-nya habis protes sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Keponakannya sekarang minta II-nya untuk doa sama Tuhan. II-nya bilang, enggak mau doa, dia takut. Karena sudah protes sama Tuhan ya. Lalu ada suster Kristen yang mendoakan. Nah Bapak Ibu, di tengah pergumulan hidup kita hari ini, kadang-kadang kita bertanya memang, apakah Tuhan itu sedang melakukan apa dan sebagainya, kenapa Tuhan izinkan ini dan itu, kadang banyak pertanyaan. Yang membuat kita mencoba menyelami, bahkan kita merasa lebih pandai dari Tuhan. Harusnya begini, harusnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi mari kita belajar bersama-sama, jikalau hari ini kita datang dengan pergumulan dan beban kita. Pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan yang mengatur kehidupan kita dan sebagainya. Mari kita mau belajar dari kitab Habakuk Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam kitab Habakuk, kalau kita perhatikan, kitab Habakuk itu ketika Nabi Habakuk melihat sebuah visi yang Tuhan akan kerjakan. Bapak Ibu, masa itu juga ada perubahan yang begitu cepat. Kalau kita perhatiin dunia hari ini, pergerakan apapun yang terjadi itu begitu cepat. Lalu ada masanya. Ada sesuatu yang terjadi yang begitu bergulir, begitu cepat dan sebagainya. Dan hari itu di zaman Habakuk juga sama Bapak Ibu. Habakuk melihat satu perubahan yang sedang terjadi. Perpolitikan mancanegara itu yang terjadi adalah Bapak Ibu bahwa dulu kerajaan Asyur itu menguasai di daerah timur tengah sana atau di daerah timur dekat sana ya, di daerah Israel dan sebagainya. Tetapi kemudian Bapak Ibu ketika zaman Habakuk mereka itu akan mengalami yang namanya keruntuhan dan bangkit satu kerajaan baru, yaitu kerajaan orang Kasdim, orang Babel. Dan kerajaan ini lebih ganas lagi, lebih kuat, lebih agresif Bapak Ibu. Dan ini nanti yang kemudian dipakai Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, Habakuk juga melihat satu pergumulan di negerinya sendiri. Kerajaan Yehuda, ada ketidakadilan, ada ketimpangan, ada perbuatan-perbuatan degradasi moral rohani yang begitu mencolok, tetapi Tuhan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Dia sudah berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu sepertinya tidak berbuat apa-apa. Itulah sebabnya ketika kita masuk di Habakuk pasal yang pertama, ayat kedua dan sampai yang keempat, disinilah permulaan dialog Habakuk dengan Tuhan.
Bapak Ibu, di bagian itu Habakuk sedang meratap, mengungkapkan apa yang sedang dialami, yang terjadi, yang dia lihat, Bapak Ibu. Nah, baiknya itu adalah begini. Banyak orang Kristen hari ini itu meratap, tapi cuma meratap, Bapak Ibu. Kenapa ya kok begini, kenapa ya begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Habakuk meratap di dalam doa. Tidak sekedar mengeluh, tidak sekedar meratap, tetapi meratapnya di dalam doa. Artinya dia tahu kepada siapa dia berserah, kepada siapa dia sedang mencari jawaban, kepada siapa dia sedang mencari tempat perteduhan, pertolongan, dan sebagainya. Habakuk meratap kepada Tuhan. Meratap tentang apa? Melihat situasi hidup hari itu. Karena ketidakadilan, banyak orang yang juga mengalami penderitaan. Orang-orang benar mengalami kerugian. Orang-orang benar harusnya dalam pikiran Habakuk, mereka terluput dari itu, tapi juga mengalami itu. Sehingga dia berseru, Tuhan, di mana keadilanmu? Di mana kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan? Bapak Ibu, kita kan seringkali berasumsi gini ya, kalau kita baik, semua itu harusnya aman. Bahkan kita juga berpikir, kalau hamba Tuhan itu pasti juga jalannya aman-aman, kondisi aman-aman begitu ya. Ini satu iseng-iseng aja Bapak Ibu ya. Satu kali ada jemaat Tuhan itu telepon pendetanya. Sudah tahu pendetanya itu rumahnya daerah banjir Bapak Ibu. Sudah tahu rumah pendetanya di daerah banjir, daerah rendah. Surabaya hujan deras dan mana-mana banjir. Dan jemaat itu iseng Bapak Ibu. Isengnya apa? Dia pikir gini, siapa tahu ya rumah pendeta dijagai Tuhan. Jadi Tuhannya jadi anti banjir. Jadi dia iseng telepon Bapak Ibu. Pak pendeta, gimana kabarnya malam ini? Pak, rumahnya banjir enggak Pak? Loh, kenapa kamu tanya rumah saya banjir? Kamu sudah tahu kalau rumah saya itu daerah rendah pasti banjir. Ya siapa tahu Tuhan melindungi hamba-Nya. Katanya begitu Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kondisi-kondisi yang seperti ini terjadi pada semua orang. Dan hari itu Habakuk juga bergumul. Karena orang-orang benar pun mengalami pergumulan hidupnya karena ketidakadilan, dan Tuhan di mana? Nah, Habakuk bergumul ini Bapak Ibu karena ketidakadilan, karena degradasi moral hari itu, dan seolah-olah Tuhan itu kok tidak mengerjakan apa-apa. Jawaban Tuhan apa Bapak Ibu terhadap Habakuk? Mari kita lihat di pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-11. Tuhan itu menjawab apa? Harapan Habakuk adalah Tuhan itu berperkara kepada orang Yehuda. Harapannya begitu. Kalau anak nakal, ya anaknya yang dia nasihatin, kira-kira begitu. Tapi kan tidak perlu pakai orang lain maksudnya untuk mendisiplin anaknya. Nah Bapak Ibu, Habakuk melihat, Habakuk berharap bahwa Tuhan itu turun tangan, lalu menyelesaikan masalah di Yehuda. Tetapi Tuhan tidak lakukan itu. Yang Tuhan lakukan justru sebaliknya. Makanya dikatakan, aku akan mendatangkan sesuatu yang mencengangkan. Membuat Habakuk itu heran. Heran apa Bapak Ibu? Tuhan membangkitkan kerajaan Babel yang kemudian akan menggilas dan memang mengalahkan. Mesir pun dikalahkan Bapak Ibu, kerajaan Asyur juga dikalahkan, dan dia menjadi kekuasaan superpower hari itu. Dan Bapak Ibu, yang begini ini adalah orang yang lebih buruk, lebih jahat, lebih agresif daripada orang Yehuda Bapak Ibu. Dan Habakuk itu menimbang-nimbang. Kenapa orang yang lebih buruk, bangsa yang lebih buruk, justru Tuhan pakai untuk mendisiplin umatnya. Israel, kita tahu bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda waktu itu akan kemudian dibuang ke Babel kan Bapak Ibu. Kenapa orang yang lebih jahat ini, lebih buruk ini justru dipakai? Logikanya harusnya yang lebih baik inilah yang dipakai Tuhan untuk mendisiplin yang tidak baik kan begitu Bapak Ibu. Habakuk itu tidak bisa mikir itu. Itulah sebabnya kita masuk di pasal 1 ayat 12 sampai 17 Bapak Ibu. Kita akan menemukan Habakuk itu kemudian mempertanyakan, Tuhan, kenapa? Kenapa, di mana keadilanmu? Di mana kebenaran, kekudusanmu? Kenapa kok justru orang yang lebih benar ditindas, diserahkan kepada orang yang jauh lebih buruk? Konteks Habakuk seperti itu Bapak Ibu. Tetapi pertanyaannya tetap sama ya. Kok rasanya Tuhan gak adil ya? Hari ini kalau kita setia sama Tuhan, hari ini kalau kita melayani Tuhan, lalu kita menghadapi masalah, dan kita lihat orang yang tidak setia, lebih baik hidupnya, lebih enak hidupnya. Kadang kita iri bukan ya? Kok aku pelayanan, Tuhan kok kayaknya kurang perhatiin sih? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, di luar itu semua, kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan.
Apapun yang terjadi di luar, jawabannya kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi suluh dan terang. Nah Bapak Ibu, ketika Habakuk merenungkan semua itu, dia tidak habis pikir, kok begitu sih Tuhan? Nah, Habakuk kemudian dijawab Tuhan begini. Di pasal 2 ayat 1-5. Jawaban Tuhan kepada Habakuk, jangan khawatir. Bahasa saya begitu Bapak ya. Jangan khawatir. Babel pun satu kali juga akan dihukum Tuhan karena kesombongan dan kejahatannya. Orang yang sombong pasti Tuhan akan juga balas. Tetapi, kata Tuhan, tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya atau imannya. Bapak Ibu, apa yang sedang Tuhan harapkan kepada Habakuk? Supaya Habakuk melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu berkuasa. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu mengendalikan sejarah. Segala perubahan masa. Tuhan itu yang pegang waktu, Bapak Ibu. Bukankah ada segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Setiap hal yang terjadi dalam dunia ini Bapak Ibu, pandemi kah, situasi perang kah dan sebagainya. Sekalipun kita melihat rasanya tidak cocok dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau Tuhan itu berkuasa, kalau Tuhan itu adil, Tuhan itu kasih. Kenapa tidak membereskan semua ini? Bapak Ibu, Habakuk kemudian bukan hanya belajar tentang Tuhan itu berdaulat berkuasa atas segala. Tetapi Tuhan itu juga penuh hikmat. Kita tidak bisa memahami, menyelami hikmat Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Begitu juga hikmat kita dari Tuhan. Kalau saya seorang ayah, Bapak Ibu, sedang bekerja, sedang merenda sesuatu, sedang mengerjakan sesuatu, lalu di samping saya ada anak saya masih kecil. Dia kepengen tahu, ikut-ikut, dia utak-utik, tahu Bapak ya, bahasa utak-utik itu ya. Jadi dia ikut-ikut begitulah. Tidak pernah ngerti, dia pikir papa ini buat apa ya. Gini aja dah menurut dia begini-begini, tapi papanya yang ngerti. Bapak Ibu, kenapa anak masih anak-anak? Ini orang tua. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu mengendalikan sejarah. Tuhan itu mengatur segala, mengatur musim. Bahkan kehidupan kita ditata sedemikian rupa. Habakuk hari itu diingatkan. Tuhan itu hikmatnya besar. Tapi Habakuk sebagai hamba Tuhan, bagi Nabi kadang-kadang juga kepengen tahu kayak apa sih Tuhan itu kerjakan. Tapi tidak bisa mengerti, menyelami kedalaman hikmat Tuhan. Nah itulah sebabnya Tuhan itu kemudian berkata begini. Tetapi orang benar akan hidup oleh iman. Pertanyaannya adalah, apa arti hidup oleh iman? Nah, di tengah kehidupan kita hari ini, di tengah segala tantangan, kadang-kadang muncul ajaran-ajaran yang tidak tepat, Bapak Ibu. Berpikir bahwa iman itu adalah kita ini percaya pada apa yang kita pikirkan. Misalkan nih, saya kepengen A, maka saya akan imani itu, percaya itu. Padahal iman itu ditujukan kepada Tuhan. Subjeknya itu Tuhan, bukan menjadi yang lain, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang orang berpikir, aku mau percaya ini, percaya begini, dan aku imani pasti terjadi. Jadilah sesuai imanmu, misalnya begitu Bapak Ibu. Wah, orang itu kemudian berlomba-lomba beriman menurut apa yang dipikirkan. Dia beriman terhadap apa yang dipikirkan, beriman terhadap apa yang dikatakan, dan seterusnya. Satu kali ada satu pengalaman Bapak Ibu ya. Ada jemaat nih, ini jemaat, dulu jemaat Gloria, tapi sekarang sudah tidak di Gloria ya. Jadi satu kali dia bangun rumah Bapak Ibu. Bangun rumah yang cukup sesuai dana yang dia punya. Tapi kemudian ada temannya yang ngomporin. Dia ngomong gini, bangun rumah tuh jangan tanggung-tanggung, sekalian besar. Loh, danaku cuman segini cukupnya. Ah, kamu sih kurang iman katanya, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dia ngomong begini, pikirkan rumah yang besar. Tidak apa-apa, percaya dengan imanmu, nanti akan jadi seperti itu katanya. Wah, terus dia pikir-pikir, ya benar juga ya. Jadilah sesuai imanmu, kan begitu Bapak Ibu ya. Maka dia amini, oke lah saya akan bangun rumah lebih besar. Dana dari mana? Pinjem Bapak Ibu. Nanti pasti bisa mulangkan. Di luar dugaan. Rumah tidak jadi, tidak selesai, malah numpuk utang. Habakuk ketika Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman, bukan begitu Bapak Ibu. Ketika Habakuk mendengar orang benar akan hidup oleh iman, apa sih maksudnya Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi,
Habakuk itu kemudian diajar. Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Tuhan itu berdaulat dan berkuasa atas semesta. Ketika dia membangkitkan Babel, Babel tidak akan bangkit kalau bukan Tuhan yang punya rancangan. Setiap apapun yang terjadi dalam dunia ini, Bapak Ibu, di dalam kendali dan kuasa Tuhan memang. Karena dia raja semesta alam. Kita mengakui dia raja di atas segala raja. Dia yang megang kendali dan sebagainya. Makanya Habakuk heran, kenapa Tuhan kok memakai bangsa Babel untuk mendisiplin Yehuda. Dia berdaulat, dia bisa pakai apapun dan siapapun untuk menggenapkan kehendak rancangannya atau firman-Nya. Bapak Ibu, apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah gagal, bukan? Yang kedua, ketika kita berbicara soal hidup oleh iman, itu berarti mempercayai bahkan bukan hanya dia berdaulat berkuasa, tetapi dia memiliki hikmat yang melampaui hikmat kita. Artinya apa? Tuhan tidak pernah salah dalam rancangannya. Sekalipun yang kita lihat itu menggetarkan hati kita, menakutkan kita. Kayak apa ini? Kayak apa ini masa depan? Kayak apa ini masa depan? Tuhan tidak pernah kekurangan hikmat. Tuhan hikmatnya justru melampaui apa yang kita miliki. Dan sebagai anak Tuhan, respon kita terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan atas semesta ini, yaitu apa? Mempercayakan diri. Hidup oleh iman itu berarti kita mempercayakan diri kepada Dia yang berdaulat, yang hikmatnya besar, yang tidak pernah salah. Dan kita bukannya pasif, Bapak Ibu. Orang benar akan hidup oleh iman itu berarti kita hidup dalam iman itu, percaya kepada Dia dan tetap melakukan apa yang terbaik. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah kalau kita perhatikan Yusuf di dalam perjanjian lama di kitab Kejadian, Bapak Ibu tahu kan Yusuf ya, cerita Yusuf. Tuhan itu punya kehendak, punya rencana. Yusuf akan menjadi orang yang lebih tinggi dari orang tuanya karena berkasnya lebih tinggi, bulan bintang menyembah ini ya, apa namanya, berkasnya Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf itu di planning Tuhan akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, bagaimana Tuhan itu mengatur, bagaimana Tuhan itu kemudian berkarya di dalam semua itu. Ternyata kalau kita menjadi Yusuf hari itu, saya yakin pasti kita protes. Tuhan, di mana janjimu? Kan begitu ya. Tuhan, di mana tuntunanmu? Ternyata aku ini harus dibenci oleh saudaranya sendiri. Betul nggak? Yusuf dibenci sama saudara, lalu bukan hanya dibenci, dijual ke Mesir, jadi budak, difitnah lagi, masuk penjara, dilupakan teman lagi. Tapi yang menarik, kita tidak pernah menjumpai Yusuf kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Yang dicatat di sana Allah menyertai dia. Bapak Ibu ingat, kita bukan punya Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat. Tuhan yang berjalan bersama kita. Karena itu jangan jalan sendiri, jalan bersama Tuhan. Hidup oleh iman. Dan perhatikan apa yang kemudian Yusuf itu katakan di Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Dia katakan kepada saudaranya begini, engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang jahat tadi itu menjadi sebuah kebaikan untuk memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu keturunan Yakub. Tuhan berdaulat di atas kepintaran manusia, kekuasaan manusia, dan sebagainya. Tuhan hikmatnya melampaui kita. Maka dia bisa memakai banyak hal untuk mendatangkan, untuk menggenapkan tujuannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Habakuk kemudian berkata demikian. Di bagian terakhir kitabnya, Habakuk ini merespon orang benar hidup oleh iman itu seperti apa. Nah, mari coba kita lihat. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan ya. Habakuk pasal 16 ayat 16, Habakuk pasal 3 ayat 16 sampai 19 ya. Ketika aku mendengarnya, mendengar apa? Segala peristiwa yang akan terjadi itu Bapak Ibu. Gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Bapak melihat visi Tuhan yang begitu mencengangkan yang akan terjadi dialami oleh Yehuda, bahkan termasuk dirinya sendiri Bapak Ibu. Mengalami yang namanya dampak dari ekspansi atau
kekuasaan kerajaan Babel hari itu. Namun kata Habakuk, dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara katanya tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam siapa? Tuhan. Tuhan, alasan aku hidup. Bapak Ibu bersorak-sorak dalam Dia, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kita ini sudah diselamatin Tuhan juga, bukan? Dia juga yang Tuhan bertanggung jawab, yang setia dari awal sampai akhirnya. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu melihat dunia hari ini tidak gampang. Kita yang mengalami, bayar sekolahnya anak mahal. Kita yang mengalami pekerjaan, kita mengalami penurunan income. Kita mengalami banyak hal, membuat kita kadang gentar. Mau setia apa tidak sama Tuhan, mau tetap rela berkorban demi kemajuan gereja Tuhan apa enggak. Kadang kita bergumul Bapak Ibu. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia sedang bekerja. Dan respon kita yang kadang tidak bisa menangkap apa yang Tuhan sedang kerjakan atas dunia ini. Kita berjalan bersama iman. Hidup oleh iman itu apa? Percaya Dia Tuhan yang berdaulat. Charles Spurgeon mengatakan begini, ketika kita ada di badai kehidupan, kedaulatan Tuhan adalah seperti sebuah bantal di mana kita bisa meletakkan kepala kita dan kita rest dengan tenang. Apa sih yang membuat kita tambah khawatir ketika kita ingin jadi Tuhan dalam hidup kita? Tetapi ketika kita menempatkan Dia menjadi Tuhan atas hidup kita, karena kita tahu Dia berdaulat, Dia penuh hikmat, kita akan tenang. Dan kita akan tetap bisa mengerjakan banyak hal dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bercerita tentang pengalaman hidup saya. Satu kali ada banyak cerita Bapak Ibu kalau mau diceritakan, dan saya merasakan bahwa itulah Tuhan yang berdaulat, hikmatnya yang tak terselami. Dan respon saya adalah saya belajar berserah kepada Tuhan dengan tetap melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Apa itu? Satu kali pertama kali saya menginjakkan Surabaya. Saya bukan dari Surabaya Bapak, saya orang Semarang. Kemudian saya terpanggil untuk jadi hamba Tuhan. Saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, sekolah ke sebuah sekolah teologi. Baru beberapa minggu di Surabaya, di asrama, surat dari mama itu datang Bapak Ibu. Saya ditinggal mati papa umur 2,5 tahun ya. Jadi kemudian saya besar nggak ada papa. Dan mama dalam kondisi juga prihatin ya, karena mama bukan orang yang cakap mencari uang, sehingga dia harus bergumul, berjuang. Dan waktu saya masuk sekolah teologi pertama kali, baru beberapa minggu surat itu datang. Kenapa surat itu datang? Kenapa mama mengirim surat ke saya? Karena mama sedang dalam pergumulan. Dia cerita di surat itu bla 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 seterusnya. Lalu Bapak Ibu, ketika dia cerita begitu, saya itu merasa gini, karena saya dekat dengan mama. Maka saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, saya nggak tega meninggalkan mama. Saya kepengen pulang ke Semarang. Tapi saya ngomong, kalau saya pulang, mungkin saya nggak lanjut sekolah teologi. Saya akan dampingi mama saja. Waktu saya ngomong begini Bapak Ibu, saya ini curhat sama teman. Dan teman itu di luar pikiran saya, di luar dugaan saya, teman yang juga dia tuh sayang sama orang tuanya, deket sama orang tuanya, jawabannya itu di luar dugaan saya Bapak Ibu. Dia tidak berkata begini, ya Leong, ayo cepat pulang, bantu mama, tolong, kamu satu-satunya orang yang bisa bantu dia. Enggak loh Bapak Ibu. Yang dia kemudian pikirkan adalah begini, Leong, tidak boleh pulang. Kamu tetap di sini, karena saya cerita, kalau saya pulang, saya tidak akan balik ke sekolah teologi. Mungkin saya akan pamitan, saya nggak jadi, saya akan dampingi mama. Bapak Ibu, hari itu teman saya berkata, tidak, kamu tetap di sini, tidak boleh pulang. Saya tanya sama dia, alasanmu apa? Bapak Ibu dia jawab begini. Pertama katanya alasannya, emang kamu pulang bisa berbuat apa? Bapak Ibu ya. Saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Loh, tapi kan saya bisa dampingi mama. Iya. Apakah kamu pulang, kamu kemudian bisa menyelesaikan masalah katanya. Ketiga, apa kamu lebih hebat dari Tuhan katanya. Kaget Bapak Ibu saya dibilang begitu ya. Langsung saya waktu dengar kalimat begitu, dia ngomong gini, kalau kamu sudah dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan di sini, kamu harus sini.
Percaya Tuhan itu yang berkuasa. Dia pasti sanggup tolong mamahmu di sana. Bapak Ibu jawaban gini rasanya nggak masuk akal. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kok nggak sayang mama sih, nggak sayang orang tua? Hari itu saya bergumul Bapak Ibu. Pulang tidak, pulang tidak, pulang tidak. Akhirnya saya berkata, Tuhan, aku berserah. Aku berserah. Lagunya begitu ya. Aku berserah. Bapak Ibu, akhirnya saya memang berserah. Tuhan, saya tahu, saya pulang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau yang melampaui segalanya. Engkau yang hikmatnya melampaui segalanya. Engkau juga Tuhan yang berkuasa. Sudah Tuhan, aku hanya bisa berserah. Aku stay di sini. Bapak benar, saya tidak jadi pulang. Saya nggak kirim surat. 3 hari kemudian Bapak Ibu, Mama itu kirim surat lagi. Jadi 1 minggu datang surat, zaman dulu berapa hari ya. Itu. Kemudian saya buka lagi surat itu. Dan dia jawab gini, Leong, Mama bersyukur. Semua beres. Sudah kamu tidak usah pulang. Saya tidak bisa melogikakan semua peristiwa itu Bapakku. Yang saya tahu, Tuhan itu berdaulat. Yang saya tahu, hikmat Tuhan melampaui hikmat saya. Dan yang saya tahu, saya harus belajar setia dan tekun kepada Tuhan. Bapak Ibu, apa menjadi beban pergumulan kita? Percaya Tuhan berdaulat. Hikmatnya tidak kurang. Hikmatnya melampaui kita. Yang perlu kita lakukan, kita berserah dan tetap setia melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita ingat ini. Hiduplah oleh iman dan jangan mengandalkan kekuatan sendiri atau menyombongkan diri. Sebab apa firman-Nya berkata, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Mari kita percaya kepada Tuhan yang berdaulat, yang hikmatnya melampaui segala sesuatu, yang terus bekerja sampai hari ini dan setia menuntun kita sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Tuhan, Kau melihat setiap kami hari ini. Tidak ada seorang pun yang hari ini tidak merasakan dampak dari pandemi, krisis ekonomi, inflasi, dan sebagainya. Mungkin memang ada sebagian orang yang masih cukup mapan. Ajar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, membanggakan kekuatan sendiri, bahkan membanggakan apa yang kami miliki. Tetapi biarlah kami mengandalkan Engkau, ya Tuhan. Karena kami ada bergantung penuh kepadamu. Karena Engkau alasan kami hidup, ya Tuhan. Kalau kami bisa berjalan sampai hari ini, kalau kami masih bisa berdiri sampai hari ini, kami percaya semua karena kekuatan, pertolongan, dan kasih karunia-Mu. Ketika Engkau sedang mengerjakan satu perkara yang besar di tengah-tengah dunia ini, ya Tuhan, yang kami tidak mengerti detailnya, tujuan, dan segala sesuatu yang Tuhan sedang kehendaki atas umat manusia. Ajar kami sebagai umat-Mu tidak kecil hati melihat tantangan pergumulan hidup ini. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat, berkuasa. Engkau sanggup memakai apapun, siapapun untuk menggenapkan kehendak-Mu. Dan ajar kami terus mempercayai bahwa hikmat-Mu melampaui kami. Sehingga kami belajar berserah. Kami tidak cukup pandai, kami tidak lebih pandai. Tapi kami lemah hina, ya Tuhan. Karena itu kami mau setia kepadamu. Biar firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Kami tetap setia tekun beribadah. Kami tetap setia tekun mengiring Tuhan. Tetap melayani Tuhan dengan sukacita. Dan kami tetap melakukan apa yang terbaik. Karena kami tahu segala sesuatu di kolong langit ini ada waktunya. Engkau Tuhan yang punya kehendak menyatakan setiap kehendak-Mu. Dan kami adalah hamba. Kami harus setia melayani Tuhan dan hidup bagi kemuliaan-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Tambahkan iman bagi kami. Jikalau kami mulai bimbang hari ini. Tambahkan pengharapan, kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh tekun dan setia. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah setia. Tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Berjalan bersama kami ya Tuhan. Dan kami terus juga setia. Berjalan bersama Tuhan. Biar firman-Mu yang terus menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pagi ini kita juga mau berdoa. Bukan hanya untuk diri kita, setiap kita yang hadir. Dengan pergumulan-pergumulan kita, tetapi kita juga berdoa untuk gereja Tuhan. Kita berdoa untuk pembuatan program tahun 2023. Apa yang sedang digumulkan oleh hamba Tuhan, pengurus, rayon, pos BI. Biarlah Tuhan yang terus bekerja. Menuntun hati dan pikiran.
bersatu padu dan boleh mengerjakan agenda Tuhan. Kita doakan juga kiranya Tuhan boleh memelihara kekuatan kesehatan para hamba Tuhan, pengurus layan dan pos PI. Biar Tuhan yang memberi kesehatan cukup sehingga mereka boleh melayani dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita membuka suara kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di surga, kami berdoa pagi ini juga ya Tuhan. Menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan untuk pelayanan program tahun 2023. Tuhan, Engkau yang pegang sejarah. Engkau yang memegang waktu. Engkau yang memegang kehidupan kami. Engkau yang memiliki gereja. Tuhan, kami menyerahkan segala program yang digumulkan, yang terbatas ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberi hikmat, kebijaksanaan untuk hamba Tuhan, pengurus lain maupun pos BI, khususnya di dalam menyusun program tahun 2023. Berkati mereka juga dengan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Sehingga mereka tetap bersatu hati, semangat mengerjakan apa yang Engkau sedang torehkan di dalam hati mereka ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan, supaya ke depan kiranya Engkau Tuhan yang boleh menumbuh kembangkan. Engkau Tuhan yang bekerja terus membawa pertumbuhan bagi kerajaan-Mu di dunia ini melalui gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kemurahan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, mari kita juga berdoa untuk pos PI Bukit Palma. Kita bersyukur untuk segala pekerjaan pelayanan yang Tuhan boleh titipkan, berikan, percayakan bagi gereja Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama untuk proses pembuatan surat izin pembangunan bisa berjalan dengan lancar juga. Kita doakan supaya masyarakat di sekitar juga boleh memiliki kasih, memiliki rasa penerimaan yang baik. Kita juga berdoa untuk segala kebutuhan pembangunan. Biar Tuhan juga yang menolong memberkati. Mari kita buka suara kita bersama-sama. Berdoa menyerahkan kepada Tuhan yang penuh kasih karunia. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses perizinan surat pembangunan pos PI di Bukit Palma ya Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang membuka jalan. Karena Engkau Tuhan yang sanggup mengubah hati. Karena Engkau Tuhan yang pegang kendali. Tuhan, kepadamu kami memohon kemurahan-Mu. Berkati juga untuk masyarakat di sekitar. Agar hati mereka bukan hati yang menolak, tetapi hati yang punya kasih. Seperti ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Engkau menggerakkan masyarakat Mesir memiliki hati yang belas kasihan. Sehingga mensupport, mendukung. Tuhan, kami berdoa. Menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati masyarakat sekitar. Agar mereka juga memiliki kasih dan kepedulian. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan biaya yang diperlukan. Tuhan, berkati umat-Mu. Mereka boleh berbagian. Mereka boleh mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. Mereka boleh mendukung, mensupport pelayanan yang ada. Dan sekali lagi, alasan kami hidup adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Karena itu Tuhan, berkati kami, pimpin kami, bukan hanya berkat jasmani, tetapi kehidupan iman kami yang semakin bertumbuh, yang kami memiliki komitmen, memiliki kedewasaan karakter, untuk kami boleh merespon segala sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Dan biarlah Tuhan, kami berjalan bersama Tuhan senantiasa. Kami percaya, jika Engkau berkehendak, Engkau pasti mengenapkan segala kehendak-Mu, karya-Mu pada waktunya. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya bisa merespon dan melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuntun kami, pegang kami, untuk kami berjalan seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah kehendak Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan di atas doa-doa kami. Amin. Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang abad dan tempat, mari kembali kita mengakui iman kepercayaan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh iman di dalam Kristus Yesus, marilah hidup di dalam iman yang teguh. Dengan demikian kita akan beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia, sehingga kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Mari terus bangun iman percaya kita kepada Tuhan supaya beroleh hidup yang kekal. Dengan mengandalkan hikmat dari Tuhan yang melampaui setiap akal budi kita sebagai manusia yang sangat terbatas, marilah kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan, dan kita perlu pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Persembahan dan persepuluhan dapat dilakukan dengan memasukkan di dalam kantong persembahan yang akan diedarkan oleh petugas persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mungkin mengikuti ibadah secara online, boleh melakukan secara transfer ke rekening ataupun scan QR Code. Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita pasti nggak lepas dari setiap perjuangan hidup ataupun pergumulan hidup. Sebuah pilihan bagi kita, apakah kita melakukannya dengan berjalan sendiri atau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, kita menyerahkan tangan kita untuk digandeng oleh Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Saya pikir nggak ada ya yang mau berjalan sendiri. Pasti kita ingin Tuhan yang selalu menopang kita di dalam perjalanan hidup ini. Mari kita sama-sama pujikan, bila engkau tak besertaku. Kepada petugas, silakan dipersilakan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan, karena kami tahu kami tak mampu bila kami berjalan sendirian. Karena itu Tuhan, hadirlah setiap waktu, hadirlah untuk memimpin setiap langkah kami Tuhan. Dan berjalanlah selalu bersama kami,
Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau pujikan sekali lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku Tuhan, Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. benar Tuhan, kami perlu Engkau untuk boleh mendampingi kami setiap saat. Di saat kami berjalan, menjalani langkah-langkah hidup kami, terutama di saat-saat berat. Kami tak sanggup bila kami berjalan sendiri Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang begitu peduli terhadap kami. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, kami saat ini membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mau sucikan, kuduskan dan pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu. Berikan hikmat bagi para pengurus untuk mengelolanya dan boleh menjadi berkat dan mendukung pekerjaan di gereja-Mu Tuhan. Demi nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah kita, Allah Tritunggal. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita naikkan bagi Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebentar kita akan pulang meninggalkan tempat ini. Marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Janganlah gentar dan takut di dalam kehidupan ini, tetapi andalkan Tuhan.
Berjalanlah bersama Tuhan, karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat, hikmat yang melampaui hikmat kita, Tuhan yang setia, bukan Tuhan yang jauh, tetapi Tuhan yang dekat. Di dalam karya Roh Kudus Tuhan yang terus mendampingi kita, Dia Tuhan yang setia dari awal sampai akhirnya. Karena itu mari kita berserah dan tetap tekun dalam iman pengharapan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan marilah kita pulang membawa berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan dimanapun saudara berada boleh menjadi saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.